Sugeng Dalu, Rahayu dari Timur Bengawan. Saya senang kalau melihat konten-konten di YouTube tentang pemindahan ibu kota negara atau IKN. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, mungkin dari kedangkalan spiritual saya, pemindahan ibu kota di sana itu menurut saya pribadi bagus sekali. Kenapa itu bagus? Karena yang kita pikirkan bukan pemindahannya, dananya, atau bagaimana itu terjadi nanti. Yang namanya dana itu rezeki. Warga rakyat Nusantara ini dikisahkan orangnya itu alim, orangnya itu suka menasihati seperti saya sok-sokan menasihati. Dan percaya tidak percaya bahwa Sang Pencipta itu katanya mencintai orang yang alim. Jadi jangan khawatir soal dana dan rezeki. Di sana ada yang maha murah. Kita ini kan miskin. Ya, kita juga tidak membawa sesuatu nanti mati. Tidak dibawa. Kita ini miskin. Ketika kita miskin, maka ada kebalikannya. Ya, kebalikannya dari miskin adalah maha kaya. Nah, di sana ada maha kaya. Orang kita kan alim-alim katanya. Alim semuanya. Doanya terijabahi, terkabul. Ya kalau nggak punya rezeki berdoa saja. Nah, tetapi jika kalian, kita, mereka itu kehilangan budaya, kehilangan akal dan budi. Jadi puncak tertinggi dari kecerdasan akal atau logika atau pikiran atau intelijensi, puncak kecerdasannya itu namanya daya. Nih. Tapi puncak kecerdasan dari intelektual, puncak tertinggi dari kecerdasan intelektual itu namanya budi. Digabunglah akal dan budi, jadilah budaya. Budaya adalah alat. Jadi alat, apapun itu menjadi alat. Ya, ada sekop, cetok buat membuat rumah itu tambah baru lagi, tambah modern lagi, dan yang lama menjadi budaya kita untuk kita bisa membangun sesuatu peradaban yang baru. Itu kita membutuhkan budaya. Di sana di Kalimantan budayanya tinggi. Akal dan budi orang-orangnya juga luar biasa. Nah, apakah di Jawa tidak seperti itu? Itu kamu tanyakan sendiri pada pribadi sendiri masing-masing. Hanya pribadi sendiri masing-masing yang mampu menjawabnya. Tetapi yang perlu kita fokuskan, ingat, adalah sistemnya. Pembangunan jalannya seperti di barat itu loh, di blok-blok ada blok-bloknya semuanya, nanti bangunnya blok. Jadi kalau ada kebakaran itu ya cepat ya, dan kebakaran ada apapun kecelakaan itu responnya cepat. Kalau di barat ada 911, kita calling tek langsung datang ya. Terus ada latihan-latihan drill, nggak nganggur ya. Jadi teringat di barat waktu itu ketika firefighter atau pemadam kebakaran itu di sana selalu melakukan latihan setiap seminggu sekali, itu pasti di beda-beda tempat. Mereka latihan membuka hidran, menutup hidran ya, drill atau latihan simulasi jika ada kebakaran dan sebagainya. Begitu juga dengan polisi, selalu melakukan simulasi. Oh, keren banget itu, luar biasa. Nah, jadi ingat juga saya punya teman yang dari Turki, marucuknya Turki. Orang itu tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ketika dia naik sepeda, ditabrak oleh mobil, mobilnya lari,
entah kemana nggak tahu. Dan akhirnya ada seseorang yang telepon 911. Setelah itu datanglah ambulans. Jadi tidak memikirkan nanti biayanya bagaimana, langsung datang diangkut ke rumah sakit. Habis itu di rumah sakit di di servis seperti itu. Nah setelah dia sembuh baru muncullah tagihan. Tagihannya 1.000 berapa itu, lebih hampir 2.000 sekian. Nah ternyata 1.000 itu atau $1.000 atau 10 juta itu ternyata hanya untuk memanggil ambulan. Hanya ambulan yang mengantar itu, serta obat-obatan dan sebagainya. Mungkin ya ambulannya mungkin 300 atau 3 juta dan sebagainya. Nah dia tidak bisa mengembalikan uang itu. Dia diam saja di rumah selama seminggu. Lalu ada surat datang ke tempatnya, pemberitahuan jika harus melunasi. Jika tidak bisa akan menjadi tindakan pidana. Nah akhirnya bingung. Datanglah ke tempat saya. Saya bilang oke, kita akan menghadap ke manajer rumah sakitnya saja, atau paling enggak kita menggunakan jasa pengacara pro bono, ya, pengacara yang tidak ada biaya sekalipun, tidak dipungut biaya. Tetapi ternyata pro bono, pengacara pro bono, advokat pro bono yang tidak pakai uang ternyata tidak bisa untuk warga negara yang lain yang belum menjadi warga negara di sana. Nah pusing sekali. Akhirnya dia menangis karena dia takut untuk kembali ke Turki, karena Turki waktu itu dalam keadaan darurat militer. Jadi darurat militer itu wajib militer. Dia nggak mau, takut ikut wajib militer. Nah akhirnya saya menghadap ke manajernya, menjelaskan hal-hal seperti ini, bla 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 bla. Akhirnya oke, dicicil, boleh dicicil 100 seberapa mampunya. Bijaksana sekali orang barat. Itu orang barat dengan akalnya dan budinya itu sudah menjadi sebuah budaya. Budaya mereka adalah budaya mengasihi, menghargai, menghormati. Bahkan sampai menghargai menghormatinya pun tidak ada ayam jago yang dipelihara di rumah pribadi. Karena apa? Tiap pagi berkokok itu mengganggu tetangganya. Tetangganya sibuk kerja, tidur pagi-pagi, diganggu oleh suara itu. Saking menghargainya, saking berapa manusia jutaan yang kita pikirkan mereka tidak punya agama, mereka orang-orang jahat, tapi ternyata mereka mempunyai akal dan budinya, sehingga mereka menghormati. Ya bandingkan saja di negeri kita, bandingkan suara kebisingan itu. Jadi semuanya itu ya peraturan untuk mengatur dan menghormati. Tidak bisa yang kuat menguasai, yang kuat bersikap semena-mena, dan yang lemah diinjak-injak. Jiwa Jawa, jiwa seorang pencari, jiwa yang mencari kebenaran. Jiwa Jawa bukan hanya milik orang Jawa, tetapi jiwa Jawa milik semua Nusantara, Jawa, Dwipa. Saat kerajaan zaman dulu melakukan pendekatan persuasif sehingga banyak negara berkoloni dengan kita, itulah jiwa Jawa, bukan berperang yang nantinya pemaksaan doktrin-doktrin dan menghancurkan secara sukarela rahayu-rahayu dari Timur Bengawan.